Alhamdulillah kita sudah menunaikan ibadah kurban dan sudah melewati hari tasyrik. Tapi kita masih berada pada bulan Zulhijjah, salah satu bulan haram. Pada sebuah hari ini kita akan menyampaikan sebuah hadis tentang keutamaan sebuah bulan. Yang bulan ini dari sisi penamaan sendiri itu sudah diidhofahkan kepada nama Allah sendiri. Bulan ini disebut dengan Syahrullah, bulan Allah. Syahrun artinya bulan, lalu diidhofahkan kepada Allah. Syahrullah berarti bulan Allah. Padahal sebenarnya semua waktu itu adalah milik Allah. Semua bulan itu adalah milik Allah. Tapi bulan yang satu ini Rasulullah langsung menyebutkan dengan lafaz Syahrullah, bulan Allah. Tentu ini punya keutamaan besar di balik itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdalu siyamin ba'da Ramadan syahrullahi al-muharram wa abdalu salati ba'da al-maktuba salatul laili, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebaik-baik puasa setelah berpuasa di bulan Ramadan. Ini menyebutkan bulannya, bukan hari per harinya. Karena ada hari-hari yang utama untuk dilakukan atau disunahkan berpuasa. Kemarin ada hari yang paling utama untuk melaksanakan puasa, namanya hari Arafah. Keutamaannya Allah akan menghapuskan dosa orang yang berpuasa pada hari Arafah setahun sebelum dan setahun sesudahnya. Nanti ada lagi puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Disebutkan di situ hari, tanggal 10 Muharram. Tapi dalam hadis ini yang disebutkan adalah bulan. Sebaik-baik puasa setelah berpuasa pada bulan Ramadan, nah, itu adalah Syahrullah, bulan Allah. Apa yang dimaksud dengan bulan Allah dan bulan apa itu? Ini dalam hadis ini langsung disebutkan Al-Muharram. Jadi bulan Muharram itulah yang sebentar lagi, lebih kurang 2 minggu lagi, insya Allah datang kepada kita bersama. Itulah bulan Allah. Nah, berarti bulan itulah bulan yang sangat mulia. Di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan bahwa jumlah bulan dalam 1 tahun itu sebanyak 12 bulan. Syahrul Isna Asyara Ashur, 12 bulan. Dan uniknya lagi di dalam Al-Quran kata bulan itu terulang sebanyak 12 kali. Lapas bulan atau syahrun itu dengan berbagai derivasinya terulang sebanyak 12 kali. Ini menunjukkan betapa besarnya atau luar biasanya kemukjizatan Al-Quran dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa juga menunjukkan hal yang luar biasa. Jadi ada 12 bulan dan 4 bulan dari 12 bulan itu adalah bulan haram. Bulan haram artinya bulan yang disucikan. Tidak boleh berperang pada bulan-bulan itu. Tidak boleh melakukan perbuatan maksiat. Memang kapanpun maksiat tidak boleh. Tapi kalau maksiat dilakukan pada bulan-bulan haram itu dosanya berlipat ganda. Sebaliknya dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Apa bulan-bulan haram itu? 4 bulan berturut-turut. Dan sekarang kita sedang berada pada salah satunya. Dimulai dari bulan Zulqa'dah sebelum bulan Zulhijjah kemarin. Pada bulan Zulqa'dah itu mulai dari zaman jahiliyah
tidak mau berperang. Ibaratnya istirahat perang, persiapan untuk menuju ibadah puncak pada bulan Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah itu bulan untuk ibadah haji. Berangkatnya pada bulan Zulqa'dah, kemudian pada bulan Zulhijjahnya bulan-bulan menunaikan ibadah haji. Kemudian pada bulan Muharram yang juga salah satu bulan daripada bulan haram, itu adalah agar pulang dari melaksanakan ibadah haji bisa dengan tenang. Maka tak boleh berperang. Dan itu sudah dihormati sejak pada masa jahiliyah. Sebelum Islam datang pun bulan-bulan haram ini sudah dihormati. Tak boleh berperang. Memperbanyak ibadah, menjauhi maksiat apapun. Karena dosanya akan lebih besar, lebih berlipat ganda. Amal soleh pun pahala juga akan berlipat ganda dilakukan pada bulan-bulan haram. Maka yang keempat bulan haram itu Rajab. Dia terpisah dari bulan-bulan yang lain. Bulan Rajab itu bulan saat melaksanakan ibadah umrah sebelum bulan Ramadan. Nah, itulah 4 bulan haram yang dianjurkan untuk perbanyak ibadah atau amal soleh pada bulan-bulan itu. Di antara yang 4 itu yang paling istimewa disebutkan sebagai syahrullah, itulah bulan Al-Muharram. Apa yang mesti dilakukan pada bulan Muharram itu? Pada syahrullah, dalam hadis tadi secara tekstual, secara eksplisit disebutkan bahwa sebaik-baik seabdol puasa setelah puasa Ramadan itu adalah puasa yang dilakukan pada bulan Muharram, pada bulan syahrullah. Oleh karena itu pada satu bulan itu dianjurkan untuk memperbanyak ibadah puasa. Bahkan dalam syarah hadis pun juga ada riwayat yang menyebutkan bahwa kalau berpuasa sebulan penuh itu bulan Ramadan, puasa wajib, tapi juga boleh untuk berpuasa sebulan penuh. Kalau tak sanggup mungkin seperti puasanya Nabi Daud. Kalau tak sanggup mungkin puasa Senin Kamis. Kalau tak sanggup minimal 3 hari dalam 1 bulan. Karena pesan Rasulullah berpuasa 3 hari pada setiap bulan itu jangan tinggalkan. Berpuasa 3 hari dalam 1 bulan dan itu dilakukan selama setahun sama nilainya dengan berpuasa selama 1 tahun. Karena 1 hari puasa dinilai ganjaran pahalanya 10 kali lipat. Kalau sudah 3 hari setiap bulan berarti 30 hari. 30 hari dalam 1 bulan nilai puasanya. Kalau dia lakukan setiap bulan berarti sama dengan berpuasa selama 1 tahun. Disitulah luar biasanya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penamaan syahrullah ini, ibadah yang dilakukan pada bulan ini, yang pertama adalah memperbanyak ibadah puasa. Kemudian keutamaannya lagi itu disebutkan secara khusus dalam hadis Aisyah. Pada bulan Muharram itu ada hari Asyura. Hari Asyura yang di situ Rasulullah memerintahkan, menganjurkan untuk berpuasa. Dan itu sudah dianjurkan sebelum datangnya syariat puasa wajib pada bulan Ramadan. Jadi sebelum puasa bulan Ramadan, puasa Asyura sudah dianjurkan. Tapi ketika datangnya perintah puasa pada bulan Ramadan, maka Rasulullah tidak lagi mewajibkan puasa pada hari Asyura. Siapa yang ingin berpuasa pada hari Asyura, silakan. Siapa yang tidak masalah. Tapi ini ibadah sunnah. Keutamaannya menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Tentu sangat rugi sekali kalau ditinggalkan, kalau tidak berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu yang disebut dengan hari Asyura. Karena hari itu penuh dengan sejarah yang luar biasa, mulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Musa alaihissalam diselamatkan bersama Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan lain sebagainya. Jadi momen itu yang ingin diabadikan sekaligus mengingat dan menapaktilasi
bagaimana jejak para nabi, agar kita jangan sampai tidak kenal dengan sejarah agama kita, nabi-nabi kita, karena itu bagian daripada meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna. Kemudian lanjutan hadis, wa afdhalus sholati ba'dal maktubah sholatul lail. Dan salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah salat malam, qiyamul lail. Maka pesan Rasulullah SAW, jangan tinggalkan salat malam. Minimal sekali, kalau tak bisa atau tak bangun untuk sholat malam 11 rakaat, minimal sekali 1 rakaat witir. Itu jangan sampai tinggalkan. Jadi witir jangan sampai tinggalkan. Kalaupun memang tak bisa melakukan yang 10 rakaat, ya 1 witir pun tak bisa. Bahkan 1 witir itu dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i itu masih boleh dilakukan walaupun sudah azan. Jadi masih boleh dilakukan walaupun sudah azan, tapi dengan syarat sebelum pelaksanaan sholat subuh. Itu masih boleh. 1 witir, 1 rakaat, jangan tinggalkan. Karena keutamaan sholat malam itu berpeluang menjadi hamba-hamba Allah yang masuk surga tanpa hisab. Salah satu daripada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah ahli sholat malam. Belum lagi kemuliaan di dunia, Allah akan berikan maqam mahmudah, posisi yang mulia bagi orang yang melaksanakan sholat malam. Dalam sebuah hadis, saya baca kalau salah dari Ibnu Hajar Asqalani, bahwa orang yang ingin hajatnya dikabulkan oleh Allah, apapun kesulitannya, apapun yang dia minta, Allah akan kabulkan. Dalam syarah itu disebutkan, dimulai pertama sekali saat menjelang tidur, baca ayat Al-Quran, terutama ayat yang dibaca imam tadi, surat Al-Mulk, ayat-ayat yang lain. Kemudian bacaan terakhir yang dibaca menjelang tidur itu adalah doa tidur. Bukan doa yang pendek, bismika Allahumma amutu wa ahya, bukan itu, atau ahya wa amut, bukan itu. Tapi doa yang panjang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Itu yang dibaca. Maka orang yang ketika hendak tidur membaca ini, kemudian dia bangun di tengah malam melaksanakan sholat malam, terutama di akhir malam sepertiga itu, kemudian dia berdoa kepada Allah, apapun yang dia minta Allah akan kabulkan. Jadi kalau seberat apapun persoalan yang kita hadapi, apapun yang kita minta, mulai dari menjelang tidur, sholat malam, minta kepada Allah. Dalam hadis disebutkan apapun Allah akan kabulkan. Ini fasilitas yang luar biasa. Kalau ada orang merasa hidupnya begitu sulit, tapi belum lagi menjadikan dia untuk melaksanakan sholat malam, minta kepada Allah, itu belum sulit lagi. Walaupun dia merasa sulit, tapi belum sulit sebetulnya. Kalau belum meminta kepada Allah dengan cara yang serius seperti itu. Maka dalam hadis ini Rasul mengatakan afdhalus sholati ba'dal maktubah sholatul lail. Sholat yang paling afdal setelah sholat fardu adalah sholat malam. Demikian, mudah bermanfaat. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.